Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musye atau Omi dan Papap atau Abi. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Lagi-lagi Reza Artamevia berujung ruang rehabilitasi saat tersandung kasus narkoba. Ya, setelah dinyatakan hanya menjadi saksi dan menjalani masa rehabilitasi selama 2 bulan pasca tertangkap basah bersama Gatot Brajamusti di tahun 2016 lalu, kini di tahun 2020 ketika untuk kedua kalinya tersandung kasus narkoba, Reza pun kembali berakhir di ruang rehabilitasi. Hari Jumat siang kemarin, Reza yang masih dalam status penyelidikan atas kasus narkoba dengan barang bukti barang haram seberat 0,78 gram sabu-sabu dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi BNN di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat menyisakan tanya. Jika banyak selebriti yang harus merasakan pahitnya jeruji tahanan saat kasus narkoba yang membelitnya menanti status P21 menuju pengadilan, mengapa Reza Artamevia justru berbeda? Mengaku baru kembali menggunakan narkoba sejak 4 bulan lalu, mungkinkah Reza mengalami kecanduan parah hingga disetujui pihak yang berwajib untuk dipindah ke panti rehabilitasi? Jadi kemarin dari penyidik sudah melakukan gelar perkara, ya, untuk penentuan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada saudari RA sendiri, yaitu di pasal 112 ayat 1 junto 127 ayat 1 di Undang-Undang Narkotika. Setelah itu dari tim pengacara mengajukan rehabilitasi sesuai permintaan daripada keluarga maupun saudari RA sendiri. Ya, untuk sementara, ya, penyidikan masih berlangsung. Untuk sementara dititip di rumah sakit rehabilitasi di Lido. Dan kita titip sementara, kita masih menunggu nanti hasil asesmen. Seperti apa nanti asesmennya? Apakah direkomendasi memang untuk disini? Putusan ada di pengadilan nanti yang itu. Sabu itu adalah jenis yang stimulan, jadi jenis yang menjadi terus terjaga, menjadi seperti terus berenergi terus. Untuk tahap terapi ini ada juga tahapan lain, yaitu namanya tahap prakontemplasi. Prakontemplasi itu dia sedang fase bulan madu. Fase bulan madu itu bahwa sedang menikmati, maka tidak ada yang bisa memberitahu ke dia karena masih menikmati, meskipun ditangkap polisi, meskipun dihukum. Begitu selesai hukuman maka pakai lagi. Atau kemudian masuk fase kontemplasi. Masuk kontemplasi itu seseorang sudah mulai berpikir bahwa apakah saya harus begini terus? Apakah saya menggunakan? Jadi sudah mulai ragu, maju atau maju mundur. Nah, saat seperti ini sudah saatnya bahwa keluarga atau terapis, dokter kemudian menarik bahwa sebaiknya segera hentikan karena itu tidak bermanfaat. Ujian hidup juga tak putus menempa istri almarhum UJ, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Dian Pipik Irawati alias Umi Pipik. Pasalnya lama tak muncul, Umi Pipik ternyata menyimpan cerita pilu. Diam-diam, Umi Pipik menderita tumor di bagian kelenjar getah bening. Ya, berawal dari keanehan yang dirasakan oleh Umi Pipik pada bagian leher pasca berdakwah di kawasan Kalimantan, Umi Pipik pun memendam syok luar biasa. Awalnya ketahuannya dulu sewaktu saya ceramah dakwah di Kalimantan sampai hotel, saya muntah. Mungkin saya pikir aduh saya kecapean kali gitu. Saya muntah, terus saya sempat pusing dan muter semua gitu. Terus sempat lama seperti itu. Terus kok sakit banget ya di bagian leher ke kepala, sakit sekali gitu. Besoknya begitu lagi, hampir 3 hari berturut-turut sampai akhirnya saya nggak kuat, saya coba cek dan ternyata itu memang udah membesar dan dokter waktu di CT scan dokter bilang bahwa itu tumor kelenjar getah bening gitu. Nah akhirnya di situ ya sempat shock kaget gitu kan. Terus kalau dari ciri-ciri tumor kelenjar getah bening atau mungkin dalam ilmu kedokteran kita menyebutnya limfoma seperti itu ya, yaitu ada pembesaran kelenjar getah bening itu sendiri seperti benjolan begitu ya. Kemudian bisa ada demam, kemudian nggak enak badan, keringat dingin pada malam hari, kemudian badan terasa lemes, letih lesu, capek terus, badannya juga bisa gatel-gatel dan lain sebagainya. Lokasi yang paling sering biasanya pada leher, timus atau bagian dada.
ada ya, paru-paru, ketiak, diafragma, liver, limpa, sumsum tulang, dan juga lipat paha. Itu dan juga bisa juga di tempat lain sebetulnya ya, yang seluruh tubuh kita ini banyak yang namanya kelenjar getah bening. Ironisnya, sejak diam-diam menyembunyikan vonis tumor kelenjar getah bening di tahun 2017 lalu, sejak itu pula Umi Pipik menolak saran medis. Hingga kini di tahun 2020, Umi Pipik bahkan berkeras menolak jalan operasi untuk mengangkat tumor dan lebih memilih pengobatan secara alternatif. Yang sontak saja membuat anak-anak Umi Pipik seperti Abizar pun jadi ekstra hati-hati dan super dalam menjaga kesehatan Umi Pipik. Harusnya dokter minta dioperasi, cuma saya nggak mau karena mungkin almarhum ayah saya juga sakitnya sama, dan saat itu saya coba untuk ya udah alternatif aja dan berusaha untuk hidup sehat, nggak terlalu capek, mengurangi jadwal ceramah juga. Kalau nyokap sih nggak mau ke rumah sakit ya, cukup tahu penyakitnya apa, karena kalau rumah sakit itu pasti ya segala macam hal-hal yang ngeri deh. Jadi nyokap lebih mending terapi aja. Ya yang pasti gue nggak lupa untuk selalu ngingetin nyokap buat minum obat, terus juga jangan sering keluar rumah aja sih sebenarnya. 3 tahun menghindari jalan medis dan memilih pengobatan alternatif, penyakit tumor yang diderita Umi Pipik pun tak pelak menyisakan tanya. Jika tumor adalah gejala awal vonis kanker, bagaimana kondisi Umi Pipik sekarang tanpa pantauan medis? Jawabnya pun mengejutkan. Pasalnya, meski sempat mengaku hendak menyerah karena sempat mengalami masa-masa sakit luar biasa yang menguras emosi dan hati, tapi toh Umi Pipik mengaku kini tetap merasa baik-baik saja meski tanpa menjalani operasi pengangkatan tumor. Apa yang sebenarnya terjadi? Sayanya juga menyemangati diri saya sendiri karena saya masih punya anak-anak yang saya harus semangat buat mereka, mau melihat mereka sukses, menghantarkan mereka nikah. Jadi ya sayanya harus semangat. Alhamdulillah sih udah nggak kayak dulu-dulu 2 tahun yang lalu saya banyak drop. Maksudnya banyak sering sakit, sering kalau udah kambuh tuh luar biasa, udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi ini kesininya ya karena sugestinya saya sehat gitu, dan ada Allah yang pasti menyembuhkan gitu. Jadi akhirnya jadi yang nggak dirasa-rasain gitu, dan berangsur-angsur tuh nggak kayak dulu sakitnya. Jadi untuk membedakan tumor atau kanker itu pada kelenjar getah bening ini dilakukan yang namanya biopsi, dilihat di bawah mikroskop apakah memenuhi kriteria suatu yang ganas atau kanker atau ini merupakan suatu yang jinak. Kemudian kita cocokkan lagi dengan gejala dan juga tampakan dari luar begitu, perabaannya apakah dia keras, apa dia lunak, bisa digerakkan atau dia terfiksir, menetap di situ. Kemudian dari ukurannya juga bisa kita lihat. Kalau manusiawinya udah pegang bendera ke Allah, ya Allah udah cukup ya Allah gitu kan, nggak kuat gitu. Cuma kan yakin bahwa ini semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Jadi ini yang membuat saya tetap harus semangat gitu. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan saya Nisha Anggun pamit undur diri, sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.